Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Reni Nuryati. Sekarang kita akan belajar tentang logika dan algoritma komputer. Apa itu logika? Logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika juga dapat disebut sebagai alat untuk menjaga kesesatan dalam bernalar. Seseorang butuh kemahiran dalam berpikir logis agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar. Tentunya setiap hari kita dihadapkan dengan masalah, dari masalah kecil hingga besar. Nah, berpikir logis ini membantu kita untuk tetap berada dalam jalur yang benar dalam menyelesaikan masalah. Nah, seperti yang dikatakan tadi, bahwa salah satu fungsi logika adalah untuk menarik kesimpulan yang benar. Kita dapat menggunakan alat ini setelah melakukan penalaran pada pernyataan-pernyataan atau premis yang ada. Ada dua jenis penalaran dalam mengambil kesimpulan. Yang pertama, pola deduktif. Nah, pola deduktif ini bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Contohnya, premis A, semua siswa SMK harus terampil dan kreatif. Itu merupakan bentuk umum. Kemudian premis B, Sandi adalah siswa SMK. Itu merupakan premis yang khusus. Maka kesimpulan dari dua premis tersebut adalah Sandi harus terampil dan kreatif. Ini adalah bentuk khusus. Yang kedua, pola induktif. Berarti kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Contohnya adalah premis A, Irna rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Premis B, Yudi rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Maka kesimpulan dari kedua premis tersebut adalah siswa yang rajin akan mendapat hasil yang memuaskan. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, yuk jawab kuis terlebih dahulu. Sudah menjawab kuisnya, yuk kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi algoritma. Apa itu algoritma? Nah, setelah mempelajari logika yang terkait dengan bagaimana manusia berpikir dengan benar, selanjutnya kita belajar tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan baik. Untuk mendapatkan cara penyelesaian yang baik, dibutuhkan strategi atau langkah-langkah sistematis agar dapat menyelesaikan masalah dengan cara terbaik, yang disebut dengan algoritma. Tahu nggak sih bahwa algoritma itu berasal dari nama ilmuwan Arab loh, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi, yang merupakan penulis buku yang berjudul Al-Jabar wal Muqabalah. Artinya buku pemugaran dan pengurangan. Al-Khwarizmi yang dibaca oleh orang Arab menjadi algoritm, kemudian lambat laun menjadi algoritm, diserap oleh bahasa Indonesia menjadi algoritma. Menurutnya, algoritma adalah suatu metode khusus untuk menyelesaikan suatu persoalan. Pengertian algoritma lainnya menurut Rinaldi Munir adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Nah, seperti pada video yang sudah kalian tonton di awal, yaitu tentang permasalahan seseorang yang lapar tengah malam, kemudian dia menyelesaikan masalahnya dengan memasak mie, merupakan sebuah penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk membuat sebuah algoritma. Yang pertama adalah input, yaitu data yang harus diberikan pada komputer. Kemudian yang kedua adalah proses, yaitu langkah-langkah yang digunakan untuk menghasilkan output. Dan yang terakhir yaitu output, keluaran itu sendiri berupa informasi yang diperoleh dari komputer. Sebagai contoh pada video apersepsi, algoritma dalam membuat mie instan tersebut, inputnya adalah alat dan bahan dalam membuat mie. Kemudian prosesnya adalah langkah-langkah dalam membuat mie tersebut. Dan output yang dihasilkan adalah mie instan yang siap untuk dimakan.
Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari lainnya adalah ini dia. Ada 2 buah gelas, yang satu berisi kopi, yang satu berisi teh. Ayo dipikirkan terlebih dahulu. Kalau perlu, pause dulu video ini. Apa sudah tahu jawabannya? Nah, kurang lebih algoritmanya seperti ini. Ada 2 gelas, yaitu teh dan kopi. Kemudian siapkan gelas cadangan. Kita misalkan saja gelas cadangannya yaitu gelas X. Tuangkan gelas yang berisi teh ke dalam gelas cadangan X. Tuangkan gelas yang berisi kopi ke dalam gelas yang awalnya dipakai teh. Tuangkan isi gelas cadangan X ke dalam gelas yang awalnya berisi kopi. Sudah selesai bukan? Nah, itulah algoritma untuk menukar isi masing-masing gelas. Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa penyelesaian permasalahan penukaran 2 isi gelas sangat sederhana. Di sini digunakan urutan langkah yang masuk akal dan logis sehingga isi dari keduanya berpindah media. Dari A ke B dan B ke A. Inilah yang dinamakan algoritma. Dalam informatika ada istilah algoritma dan ada juga program. Lalu, apa perbedaan dari keduanya? Program adalah kumpulan dari pernyataan komputer, sedangkan metode dan tahapan sistematis dalam program disebut dengan algoritma. Program ditulis dengan bahasa pemrograman. Jadi, bisa disebut bahwa program itu adalah suatu implementasi dari sebuah bahasa pemrograman. Atau bisa juga disebut sebagai program adalah kombinasi dari algoritma dengan bahasa pemrograman. Sekarang waktunya kita kuis. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu ciri-ciri algoritma. Tidak semua urutan penyelesaian masalah yang logis dinamakan algoritma loh. Menurut Donald Knuth, algoritma memiliki 5 ciri penting. Yang pertama yaitu finiteness atau keterbatasan. Artinya algoritma harus berakhir setelah mengerjakan sejumlah langkah proses. Jika suatu langkah tidak memiliki akhir, maka itu bukanlah sebuah algoritma. Yang kedua adalah definiteness atau kepastian. Artinya setiap langkah harus didefinisikan secara tepat dan tidak berarti ganda atau ambigu. Yang ketiga adalah input atau masukan. Algoritma harus memiliki 0 atau lebih data masukan. Kemudian, yang keempat adalah output atau keluaran. Sebuah algoritma memiliki 0 atau lebih hasil keluaran. Yang terakhir adalah effectiveness atau efektivitas. Sebuah algoritma harus efektif. Artinya, langkah-langkah algoritma dikerjakan dalam waktu yang wajar. Sekarang saatnya kita kuis. Nah, itu tadi penjelasan materi tentang konsep logika dan algoritma komputer. Di video selanjutnya kita akan belajar tentang tipe data, variabel, dan operator. Semangat terus ya! Dadah!